Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, untuk kelas 1. Anak-anak sekalian, hari ini kita masih membahas tentang Asmaul Husna, yang mana pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah ada tugas untuk mengerjakan. Juga pertemuan yang lalu Ustadz Arifin sudah mengawali tentang arti dari Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan kita tentang Asmaul Husna. Insyaallah kita akan bahas, kemudian nanti anak-anak sekalian akan mulai mengenali nama-nama Allah yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu yang jumlahnya ada 99 dan akan kita bahas hari ini yang 5. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah mulai kenal ini, yaitu yang pertama adalah sifat Ar-Rahman. Ingat-ingat, Ar-Rahman artinya adalah Maha Pengasih. Jadi Ar-Rahman merupakan nama Allah yang artinya Maha Pengasih. Anak-anak sekalian, untuk mengingat Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, Ustaz Arifin sudah siapkan gambar. Jadi ingat bahwasanya sifat, yaitu sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih ini, salah satunya adalah Allah mengasihi seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan semua makhluk hidup, bahkan kuman, bahkan semut, bahkan suatu yang sangat kecil, itu tidak lain tidak bukan dikasihi Allah. Salah satunya diberikan rezeki, yaitu rezeki berupa makanan, kemudian nikmat umur untuk dia bisa hidup dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, sifat Allah yang artinya Maha Pengasih ini yaitu untuk seluruh makhluk. Sebagai contoh di sini dilihat ada domba, ada sapi, kemudian ada pohon, ada rumput, ada anak kecil. Semuanya mendapatkan kasihnya Allah sebagai sifat Allah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Yang kedua anak-anak sekalian, yaitu Ar-Rahim. Hurufnya mirip Ar-Rahman, yang ini Ar-Rahim. Bedanya kalau Ar-Rahman tadi Maha Pengasih, kalau Ar-Rahman itu Maha Pengasih, kalau Ar-Rahim ini adalah Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, sifat Allah yang Maha Penyayang ini yaitu untuk orang-orang yang beriman. Nah, untuk yang Ar-Rahim ini, Ustaz Arifin contohkan gambar seperti ini. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya akan adanya Allah dan hanya menyembah kepada Allah, kemudian mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi itu adalah orang-orang yang beriman. Maka kita harus beruntung anak-anak sekalian. Kita lahir dalam keadaan orang tua kita, lingkungan kita banyak yang beragama Islam. Sehingga kita juga beragama Islam. Nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa. Kenapa nikmat yang luar biasa? Ketika kita bisa memegang keislaman kita sampai dengan saatnya nanti kita wafat atau meninggal, Allah akan memberikan kepada kita kehidupan abadi. Di mana? Di surganya Allah. Syaratnya satu, harus berislam. Kalau orang tidak berislam, mau berbuat sebaik apapun tidak terbuka. Kalau Allah tidak memberikan hidayah. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang kedua adalah Ar-Rahim, yaitu penyayang. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah Al-Malik. Anak-anak sekalian, Allah adalah raja. Loh, kok bisa Ustadz? Bukannya kalau di dunia itu juga ada raja. Ada Raja Salman di Arab Saudi, kemudian ada siapa lagi, ada banyak, apalagi zaman-zaman dulu kerajaan-kerajaan, bahkan di Indonesia ada Kerajaan Majapahit, kemudian ada Kerajaan Kutai dan lain sebagainya. Tetapi yang maha merajai hanya satu, yaitu Allah. Allah adalah raja di raja. Raja dari seluruh raja dan raja dari seluruh alam semesta. Anak-anak sekalian, Allah ini
bersemayam. Dalam Al-Quran disebutkan Allah bersemayam di arsy. Jadi Allah itu ada di langit ketujuh, di mana Allah yang merajai, Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada suatu apapun melainkan itu ciptaan Allah, dan semua yang ciptaan Allah adalah makhluknya Allah. Wajib tunduk kepada Allah, wajib tunduk kepada Al-Malik atau Raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Malik. Itu Al-Malik adalah Maha Merajai. Yang selanjutnya adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya adalah Maha Suci. Anak-anak sekalian, ketika anak-anak sekalian melihat berbagai hal-hal buruk atau kotor yang terjadi di dunia ini, ingat bahwasanya Allah Maha Suci dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tercela. Itu adalah perbuatan manusia yang melanggar batas ketika ada orang-orang yang melakukan hal buruk. Dan Allah Maha Suci dari sifat-sifat manusia. Apa? Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur, Allah Maha Kuasa, Allah tidak lemah, Allah bisa menciptakan apapun dan lain sebagainya. Jadi Allah itu Maha Suci, artinya adalah Allah tidak tercela, Allah terhindar atau tidak memiliki sama sekali hal-hal yang buruk. Sehingga kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, hati kita ini akan suci. Makanya Allah Al-Qudus Maha Suci itu kalau kita benar beriman kepada Allah, benar dalam mengikuti perintah Allah, kita akan jadi orang-orang yang hatinya bersih atau suci dan tidak ada pikiran buruk, setiap tindakan kita adalah kebaikan. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah anak-anak sekalian, Assalam. Jadi anak-anak sekalian, Assalam ini artinya adalah Allah Maha memberi keselamatan. Allah yang menciptakan gunung, kalau gunung itu meletus, apakah mengenai orang atau tidak, Allah yang mengatur. Karena Assalam, Allah yang memberikan keselamatan. Bahkan kejadian yang hampir tidak mungkin, kecelakaan sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki dan Allah menyelamatkan, pasti orang tersebut akan selamat. Bahkan yang salah satu kisahnya adalah Nabi Muhammad tuh berapa kali mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jadi datangi malam-malam menggunakan tombak, menggunakan pedang, ada yang diracuni, ada yang mencari di gua, dikejar-kejar. Kalau Allah yaitu yang Maha pemberi keselamatan, Assalam, Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad mesti selamat. Allah yang akan menjaga umatnya, Allah yang akan menjaga Nabi. Dan selain itu anak-anak sekalian, ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha memberi keselamatan, kita juga harus ikut, yaitu menjaga kerukunan sebagai pengamalan bahwasanya sifat Allah yang Maha pemberi keselamatan. Kita harus juga menebarkan kebaikan di sekitar kita, tidak menimbulkan kegaduhan. Bahkan anak-anak sekalian, kalau tahu berita-berita terbaru tentang terorisme, tentang orang yang menyakiti orang lain yang berbeda agama, itu dilarang, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jadi itu bukan ajaran Islam, jelas anak-anak sekalian. Kalau terorisme, kemudian mengebom orang yang tidak bersalah meskipun dia beragama Kristen, tempat ibadah, itu keliru. Wong Allah itu Maha pemberi keselamatan, kita aja disuruh untuk menjaga kerukunan, tidak boleh berkelahi dengan teman, berkelahi dengan adik. Itu bukan cerminan. Kalau kita bisa mengamalkan salah satu asma Allah As-Salam, kita harus menjaga kerukunan, tidak boleh marah. Makanya kalau kita misalnya menghadapi suatu disakiti oleh orang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melaporkan kepada orang yang lebih dewasa, supaya tahu yang keliru siapa, kemudian nanti supaya dibenarkan, ya. Tidak boleh kita langsung membalas sendiri. Nah, itu tidak boleh, kita langsung membalas tidak boleh. Apalagi kita berdiam diri, kita disakiti kok diam, itu juga salah anak-anak sekalian. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada orang yang lebih dewasa, ya. Itu salah satunya tugas kita untuk menjaga kerukunan dan tidak boleh berkelahi antar teman, apalagi antar anggota keluarga dengan adik maupun kakak. Anak-anak sekalian, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan untuk pertemuan terakhir kita tentang Asmaul Husna, anak-anak silahkan untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 111 sampai dengan yang ada di 112. Jadi yang mohon maaf yang dikerjakan sampai dengan 113, yaitu yang nomor 20, yang nomor A,
Mohon maaf yang bagian A yang pilihan ganda nomor 1 sampai 10 dan bagian B yang isian singkat nomor 11 sampai 20. Nomor 21 dan 25 tidak dikerjakan. Nah, sekarang itu untuk pertemuan kita. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.